Pernah suatu ketika ada sebagian sahabat yang belum dengar perubahan kiblat, karena dulu kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, karena Nabi Muhammad SAW beliau kepengen kiblatnya itu tidak ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu kiblatnya orang Yahudi. Beliau tiap hari ngelihat ke atas, ke langit, nunggu wahyu turun, siapa tahu ada perubahan kiblat. Kemudian turun ayat yang menyatakan perubahan kiblat ke arah Ka'bah. Akhirnya salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kemudian ada sebagian sahabat waktu dia sholat, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika dikasih kabar bahwasanya kiblat sudah pindah ke Ka'bah, langsung bergeser kiblatnya pindah ke Ka'bah. Nah, bergeser pindah ke Ka'bah padahal posisinya jauh dari Mekah. Apakah mungkin dia menghadap pas itu ke Ka'bah? Kan tidak mungkin. Dan kalau memang menghadap pas ke Ka'bah itu memang diwajibkan harus, maka pasti sudah ditegur. Kamu ketika sholat langsung balik dari Baitul Maqdis menghadap ke Ka'bah, kan nggak mungkin bisa pas, batal sholat kamu. Tapi nggak dibilang sholatnya itu batal. Nah, dari kejadian ini sebagian ulama mengambil pendapat bahwasanya boleh menghadap, yang penting ke arah kiblat, tidak harus mengarah kepada kiblatnya. Berarti masjid-masjid yang sudah dibangun tidak perlu dimiringkan shofnya. Kenapa? Karena menghadap ke arah kiblat itu sudah cukup. Ngerubah shof yang ada di masjid boleh nggak? Boleh. Tapi kalau memang kiblatnya ngawur, kiblatnya misalkan ke arah utara, menghadapnya mungkin bukan ke Ka'bah, ke Pulau Hawaii itu mungkin. Itu menghadapnya bukan ke Ka'bah, dipindah ke arah barat, itu boleh. Tapi kalau masjid sudah menghadap ke arah barat, apalagi masjid itu masjid kuno. Kalau masjid kuno di Jawa dan sekitarnya, insya Allah itu yang bangun para kiai yang ilmunya itu luar biasa, itu ngukur kiblat dengan ilmu falak. Insya Allah kemungkinan salah juga sedikit. Jadi kalau masjidnya itu masjid kuno, apalagi yang bangun para kiai, lebih tidak perlu untuk dimiringkan lagi kiblatnya. Kenapa? Karena menghadap ke arah kiblat aja itu sudah sah. Sekarang kalau ada orang yang ngotot, tidak bisa, pokoknya semua masjid harus dimiringkan karena kita harus menghadap persis ke Ka'bah. Saya mau nanya, kalau dia sholat di rumah, apakah dia tetap harus lihat Google Earth berarti untuk miringkan? Kalau misalkan dia di kantor, atau misalkan dia jalan-jalan ke mall, mau sholat, apa dia harus miringkan kiblatnya yang ada di mall? Mungkin tidak. Dia setiap sholat harus lihat internet dulu untuk memastikan kiblatnya ini benar. Kan tidak memungkinkan. Nah, karena tidak memungkinkan, makanya Imam Ghazali dan para ulama yang lain, sebagaimana dikutip dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau itu mengatakan yang penting mengarah ke arah kiblat itu sudah cukup. Geser-geser sedikit itu nggak ada masalah. Yaitu ada surat dari Depak atau MUI mengatakan kiblat itu harus ngepas benar. Itu untuk masjid yang belum dibangun. Silahkan dibangun, bukan softnya miring, tapi masjidnya yang dimiringkan nggak ada masalah. Masjid yang belum dibangun ngikuti itu boleh. Tapi kalau sudah masjid dibangun dimiringkan, itu rasa sholatnya di situ nilainya itu beda. Ini kan masuk ke masjid sholatnya dimiringkan semuanya, softnya. Itu mantap nggak di situ? Mesti kerasa aneh kan? Itu kan mempengaruhi kekhusyuan sudah berarti. Itu mempengaruhi khusyuknya sholat. Masuk ke masjid, ada satu masjid di Solo, masuk pusat kota Solo. Masjid Agung Solo, alhamdulillah sudah diluruskan lagi softnya. Satu masjid itu saya masuk sana, miringnya itu sudah ekstrim banget. Sampai saya bingung, ini sholatnya madamnya ke Ka'bah apa tembok Cina ini nanti akhirnya. Dari saking miringnya softnya waktu itu. Insyaallah mudah-mudahan sholatnya kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya masalah kiblat ini kan penting. Jadi kita ketika kita jadi takmir masjid, kita bisa ngasih pengertian sama jamaah masjid atau sama takmir masjid yang lainnya. Gak perlu dimiringkan. Kenapa? Ada pendapat di kitab para ulama salaf yang mengatakan yang penting arahnya itu ke arah kiblat itu sudah cukup. Ini harus pas persis ke arah kiblatnya.
Kemudian juga ada hadis ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara timur dan barat itu kiblat. Maksudnya apa? Enggak harus benar-benar ngepas, itu juga enggak apa-apa. Kita ikut pendapat yang kedua. Walaupun kalau seandainya kita sholatnya itu di dalam Ka'bah atau di luar di dalam Masjidil Haram, tetap wajib kita pas mengarah ke arah Ka'bah, tidak boleh berpaling sedikit pun. Ya. Tetap kalau kita sholat di makam Rasulullah tetap menghadapnya ke Ka'bah ya. Menghadapnya tetap ke Ka'bah. Karena memang gini, Ka'bah itu kiblat zahir. Zahir kita sholat itu kiblatnya ke Ka'bah zahir. Tapi batin kita, hati itu harus selalu berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sholat ya zahirnya tetap menghadap ke arah kiblat Ka'bah tetap. Dimanapun juga kita berada. Cuma tetap hati kita ini kiblatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bisa sholat itu lewat jasanya Nabi. Jadi makamnya Rasul itu kiblat benar, tapi kiblat secara batin. Kiblatnya hati itu makamnya Rasulullah. Tapi kalau kiblatnya anggota tubuh dalam sholat adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Pembangunan musola atau masjid yang itu panitianya sudah mengakui tidak berarah kiblat tapi lurus ke arah barat. Bagaimana kita untuk mendirikan sholat di tempat itu? Sekian, terima kasih untuk pendapat. Ini jenengan tinggalnya di daerah lurus ke arah barat. Ya. Jadi kalau memang dia sudah ketika sholatnya berarti itu panitia berbuat kesalahan. Dia ada agak salah, kenapa? Karena ketika bangun masjid dia nggak konsultasi sama orang yang ahli. Biasanya kan konsultasi dulu, dihitung pakai falaknya atau dan pakai apa. Sekarang kalau seandainya panitia ngomong ini sudah lurus ke barat, padahal belum pernah diukur sama sekali kan ini tetap tidak bisa dijadikan patokan ini omongannya panitia. Tetap kalau dalam hal itu bisa panggilkan kiai yang ahli falak untuk ngukur itu biar tahu seberapa miringnya. Kalau cuma terpaut sedikit gak ada masalah, tapi kalau jauh banget miringnya, ini mungkin bisa jadi masalah. Kalau cuma terpaut sedikit, serang-serang agak sedikit, gak ada masalah ya. Soalnya apa? Kadang panitia itu menghadap ke arah barat, ini belum tentu benar. Kita mesti harus ngecek lagi ke ahli falaknya atau ke ahli ininya, ke ahli orang yang mungkin yang mudeng atau yang paham dalam urusan kiblat itu sendiri. Kenapa? Soalnya kalau kita berdasarkan omongannya diajak kayak belum cukup. Tapi kalau misalkan dia sudah pernah ngukur, ini mengarah ke kiblat, kemudian ada lagi orang datang, ternyata setelah diteliti itu tidak menghadap ke arah kiblat, kita berpegangan kepada pendapat orang yang ngukur pertama, ini sudah menghadap ke arah kiblat, itu sudah cukup. Jadi tidak usah berpendapat kepada orang yang kedua, berpegang kepada orang kedua, itu tidak ada masalah. Paham ya? Jadi tetap harus dicek juga itu. Jadi biar tahu seberapa miringnya ini. Jangan kadang-kadang mungkin serongnya terlalu jauh, atau mungkin terlalu ke utara, atau mungkin terlalu ke selatan, sampai mungkin lebih dekat ke utaranya daripada ke baratnya, ya nggak bisa itu. Tetap nggak bisa berpegangan sama panitia, tetap kita harus ngukur. Lain halnya kalau panitia sudah ngukur di awal terlebih dahulu. Ngukur di awal terlebih dahulu nggak ada masalah. Ini ada lagi? Silahkan. Ya. Pertanyaan bagus ini. Ya, seperti
sholat di atas kapal atau sholat di atas kereta. Di atas kapal bisa, di atas kereta bisa, atau di atas pesawat juga bisa. Kita lihat dulu. Ketika di atas kapal, di atas kereta, itu ketika sholat kita bisa menyempurnakan rukuk dan sujud gak? Kalau di atas kereta bisa. Dengan mesti mikirnya di atas kereta tidak bisa kan? Saya pernah sholat, saya dari dulu kalau di atas kereta tidak pernah sholat menyempurnakan rukuk dan sujud. Kok sekali waktu saya masih ngaji di Pasuruan, waktu itu Habib Taufik pengajian di Semarang bareng sama Habib Syekh waktu itu di Semarang. Waktu pulang dari Semarang ke Surabaya naik kereta, itu waktu subuh ada di kereta. Saya pikir sholatnya di kursi, ternyata enggak. Ngambil koran, cari koran antara dua gerbong, digelar korannya di situ, kemudian sholat. Ternyata ya bisa. Seumur-umur saya baru bisa sholat di kereta menyempurnakan rukuk dan sujud ya baru di situ. Tidak ada masalah. Cuma dilihat dulu, ini belum rampung keterangannya. Ketika di kereta itu jadi bukan berarti mutlak tidak bisa, ya bisa. Kalau kita mau ya bisa. Kalau kita di kereta bisa menyempurnakan rukuk dan sujud tidak? Oh bisa. Bisa menghadap kiblat enggak? Bisa. Maka ketika dia sholat dengan itu, untuk wajib godoknya itu khilaf di antara para ulama. Untuk wajib godoknya itu ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak wajib godok, ada yang mengatakan wajib godok. Lebih baik kita ikut pendapat yang mengatakan wajib godok. Kenapa? Lebih selamat. Jaga-jaga. Tapi kalau seandainya kita sholat tidak bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, atau tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna, maka mutlak wajib godok tanpa khilaf. Dan di waktu itu pun kita wajib juga untuk mengerjakan sholat. Saya sholat misalkan, gambarannya saya sholat, saya pergi naik pesawat ya, atau naik kereta atau naik kapal, pergi. Waktu sholat subuh, saya harus sholat. Bisa menyempurnakan rukuk dan sujud gak ada celah sama sekali misalkan. Sudah sholatnya sambil duduk, tidak bisa menyempurnakan rukuk dan sujud, tidak bisa menghadap kiblat, maka wajib godok. Di saat itu wajib sholat, setelah nanti memungkinkan turun dari pesawat wajib untuk godok. Atau saya naik kereta, arah kiblat benar, bisa. Kemudian saya gelar Quran menyempurnakan rukuk dan sujud itu juga bisa. Maka ketika saya nanti turun dari kereta, wajib godok atau enggak, itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekalipun lebih baik kita ngambil pendapat yang menyatakan wajib godok. Jadi intinya, kalau sholat di kereta atau di pesawat atau di kapal, tetap kita lebih baik ke godok. Apapun keadaannya lah, disamaratakan aja godok gitu aja. Walaupun kalau seandainya kita bisa menyempurnakan rukuk dan sujud dan bisa menghadap kiblat dengan sempurna, ada pendapat yang mengatakan nggak usah godok.